Alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh wa lahul mulku kulluh wa biyadihil khairu kulluh wa ilaihi yarji'ul amru kulluh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu makhluqati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mutaqaddimina bihi fi kulli halati. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Faqala Allahu azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita perbarui dan tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan melakukan setiap apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang, utamanya dengan menjaga anggota tubuh kita agar tidak berbuat sesuatu yang menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari ujung rambut hingga telapak kaki kita, sebab semuanya adalah nikmat yang harus kita syukuri dengan menggunakannya untuk beribadah dan berbuat baik, bukan untuk berbuat maksiat dan kerusakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Secara umum bisa dikatakan bahwa agama terdiri dari dua hal: melakukan perintah dan menjauhi larangan. Yang pertama sering juga disebut sebagai perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua bisa disebut sebagai menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita renungkan, alat yang dilakukan oleh seorang manusia untuk melakukan dua hal tersebut adalah sama, yaitu anggota tubuh. Semula Allah menciptakan tubuh manusia sebagai nikmat untuk mereka nikmati dan amanah untuk mereka jaga. Jika dihubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Maka Allah ciptakan anggota tubuh untuk manusia sebagai alat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika manusia melakukan sebaliknya, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau malah bermaksiat dan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka bisa dikatakan tidak tahu diri dan mengkhianati amanah yang telah Allah berikan. Utamanya mengenai anggota tubuh yang paling berbahaya dan paling mudah terperosok ke dalam jurang kemaksiatan, yaitu mulut atau lisan. Namun demikian,
Lisan juga dapat mengangkat seseorang menggapai derajat yang tinggi bila mampu menjaganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara ma yudkhilul jannah, qala taqwallahi wa husnul khuluqi, qala wa ma aktsara ma yudkhilun nar, qala al ajwafani al famu wal farju. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah sesuatu yang paling berpotensi mengantarkan seseorang menggapai surga? Beliau lantas menjawab, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbudi pekerti luhur. Rasulullah kembali ditanya, lalu apakah sesuatu yang paling berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam neraka? Beliau menjawab, 2 lubang tubuh, yakni mulut dan farji. Mengapa lisan begitu berbahaya bagi nasib seseorang kelak di akhirat? Karena lisan sangatlah ringan berbuat. Ia bisa begitu mudah untuk digerakkan, namun begitu sulit untuk dikendalikan. Maksiat yang ditimbulkan lisan nyaris bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan tenaga dan biaya. Berbeda dengan maksiat anggota tubuh yang lainnya, yang harus menggunakan tenaga dan biaya. Oleh karenanya, bahaya lisan sangatlah besar dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maksiat-maksiat yang ditimbulkan oleh lisan begitu banyak sekali. Di antaranya ghibah, yakni membicarakan orang lain dengan sesuatu yang membuatnya marah andaikan ia mendengarnya. Dengan terang Allah melarang seseorang berbuat ghibah. Bahkan Allah mengibaratkan ghibah sama halnya memakan bangkai saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di zaman yang serba modern ini, kita harus lebih berhati-hati mengingat perbuatan dosa yang merajalela, bahkan kadang terjadi tanpa disadari. Contoh yang nyata adalah banyaknya ujaran-ujaran kebencian, hinaan, cacian, ataupun semacamnya yang beredar di dunia maya. Bukankah begitu mudahnya hal-hal demikian keluar dari seseorang? Seakan kita lupa bahwa setiap apa yang kita perbuat pasti dicatat oleh malaikat. Maka sangat wajib kita berpegang pada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan jaminan selamat dari api neraka. Persiapkan diri kita, bersihkan jiwa dan sucikan niat. Terlebih segala anggota tubuh kita untuk meraih segala keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Janganlah kita kotori dengan tetap melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menggunakan lisan untuk menggibah, memfitnah, dan berkata-kata yang tidak baik. Marilah kita tinggalkan perbuatan tersebut dan pergunakan lisan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan demikian kita sudah siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan juga mudah-mudahan kita sekalian tergolong dari orang-orang yang beriman dan hatinya bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Inna ahsanal kalami wa abyanan nidham kalamullahil malikil allami dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadari wa udunum bi khabar. Amma ba'du.
Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sittatil mutammimina lil asyaratil kiram wa an sairi ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unukina zulamah wa najjina bihubbihim min ahwal yaumil qiyamah. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma dafa' 'anna al-wala'a wal waba'a war riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah.